Oke, materi hari ini sorting ya. Ada 6 metode sorting yang kita pelajari hari ini. Sebenarnya banyak metode sorting sebelum kita pelajari, silakan pelajari sendiri ya. Dan materi di algoritma pemrograman lanjut ini hanya untuk mengetahui bagaimana jalannya sorting itu, berbagai macam metode sorting, 6 metode itu, dan Anda bisa mengimplementasikannya aja. Nanti untuk masalah efisiensi dan sebagainya dari macam-macam metode itu bisa dipelajari di mata kuliah selanjutnya, analisa algoritma. Tapi nanti di akhir akan saya lihatkan video yang memperlihatkan perbedaan dari secara kecepatan sortingnya. Itu tidak masuk di mata kuliah kita sih ya, analisa algoritma, hanya untuk mengetahui aja. Untuk sorting kali ini ada 4 metode yang kita pelajari, tapi sebelum masuk ke situ, sorting itu tujuan pengurutan adalah membuat data yang tadinya dalam keadaan apapun, dan apapun itu bisa acak, bisa sudah hampir urut, atau malah sudah urut besar ke kecil, itu urutkan jadi kecil ke besar, atau keadaan data yang bagaimana yang hasilnya diinginkan adalah menjadi urut. Nah, urut itu bisa urut kecil ke besar atau besar ke kecil, ascending, kecil ke besar, atau descending, besar ke kecil. Dan kita tahu yang data yang kita bisa urutkan adalah yang mempunyai sifat keterurutan ya, seperti integer, real itu juga urut ya, jadi bisa diurutkan. Karakter juga bisa diurutkan, A itu lebih kecil dari B lebih kecil dari C, dan seperti itu. Standar ASCII yang sudah kita pelajari di algo semester 1. Nah, metode pengurutan ya, seperti Anda kalau saya berikan suatu data yang acak gitu ya, kartu aja dengan angka yang acak, Anda suruh mengurutkan, mungkin tiap-tiap orang cara ngurutinnya beda. Nah, itulah berbagai metode itu cara pengurutannya yang berbeda. Ya, gimana cara mengurutkan? Dan namanya mengurutkan itu artinya kan memindahkan posisi yang sebenarnya dari data tersebut. Kalau urut kecil ke besar ya angka yang kecil atau data yang kecil itu berada di sebelumnya dan setelahnya itu yang besarnya. Jadi memindahkan data-data tersebut. Nah, proses sorting, metode sorting adalah untuk menempatkan bilangan tersebut di posisinya gitu. Jadi akhirnya sorting itu proses yang terjadi adalah membandingkan data-data mana saja yang harus ditempatkan di mana dan memindahkan. Gitu. Jadi artinya ada proses membandingkan dan memindahkan data. Nah, membandingkan yang mana, memindahkannya bagaimana, itulah perbedaan tiap-tiap metode begitu. Ini kita pelajari. Ada 6 yang di sini, yaitu bubble, saya besarkan dikit, bubble sort, selection sort, insertion sort, cell sort, quick sort, dan merge sort. Ya, 6 ini metode. Program algoritmanya sudah ada, tinggal pakai, tinggal disesuaikan dengan datanya yang mau di sorting. Jadi bukan buat lagi gitu ya. Jadi sudah pemikiran penelitian orang, sudah ada metode sorting, Anda tinggal pakai. Nah, kita mempelajari bagaimana prosesnya. Jadi akan saya jelaskan menggunakan ilustrasi gitu ya. Oke, yang pertama bubble sort ya. Bubble atau gelembung, bubble sort. Ini metode yang paling tua, paling sederhana ya. Dia menukarkannya yang bersebelahan, kayak gelembung kan, gelembung tuh bersebelahan gitu ya. Nah, tapi sederhana itu dia hanya efisien untuk data yang sedikit ya, tidak banyak. Nah, kalau datanya agak banyak ya agak kelihatan berbeda dengan metode lain, dia agak lambat. Nah, ilustrasinya ini atau contoh algoritma pemrograman di sini datanya ada di array ya. Jadi ilustrasinya baru menggunakan asumsinya datanya disimpan di array. Oke. Ilustrasi bubble sort. Untuk memahami bubble sort, saya bukakan ini dengan ilustrasi. Nah, kita lihat yang atas. Contohnya ada data acak yang mau kita sorting. Nah, datanya saya taruh secara vertikal ini ya.
atas ke bawah. Yang atas itu nanti urutannya kecil ke besar. Misalnya minta ascending di sini jadi kecil ke besar. Jadi nanti yang paling atas pasti akan di atas. Akan paling kecil itu di atas, yang paling besar di bawah gitu ya. Nah, ada 5 data. Ini kebetulan saya kasih indeks 0 sampai 4 ya. Bubble sort itu cara pengecekannya, melakukan pengurutan mulai dari data awal itu dibandingkan dengan yang kedua. Yang pertama dibandingkan yang kedua, jadi 44 dibandingkan dengan 33. Karena ingin urut ascending kecil ke besar, jadi karena 44 lebih besar dari 33 bisa ditukar. Nah, yang berikutnya 2 dengan 3. Data kedua dengan data ketiga. Nah, karena tidak posisinya tepat, udah 44 lebih kecil, tidak perlu ditukar. Nah, berikutnya data yang ketiga dengan keempat. Nah, ini perlu ditukar. Baru berikutnya data keempat dengan yang kelima. Nah, ini perlu ditukar karena 11 lebih kecil. Nah, dengan proses sampai terakhir seperti ini, dia mendapatkan yang terbesar pertama di bawah. Nah, kenapa warnanya saya beri abu-abu? Ini tujuannya ini udah posisi yang tepat di sini. Jadi yang terbesar pertama itu ditaruh di akhir. Nah, proses yang selanjutnya mulai dari data yang pertama lagi bandingkan dengan yang kedua. Nah, begitu terus 2 dengan ketiga tukar, 3 dengan keempat tukar. Nah, tetapi ketika sudah sampai ketiga dengan keempat tidak perlu lagi 4 dengan 5 karena yang kelima kan sudah di posisinya, ngapain kita bandingkan lagi. Jadi sudah selesai sampai ini saja. Jadi kita mendapatkan yang terbesar kedua. Begitu. Nah, ulangi lagi mulai yang pertama dengan yang kedua. Tukar 2 dengan 3. Cukup sampai sini aja, dapat yang terbesar ketiga. Baru yang pertama dengan kedua sudah terurut. Selesai. Seperti itu. Di sini jelas? Ada pertanyaan? Ibaratnya, ibaratnya yang warna abu-abu itulah yang sudah urut. Jadi program membaca data yang abu-abu itu sudah urut. Jadi tidak perlu diurutkan lagi. Jadi yang putih itu yang tahu kita urut apa enggak. Jadinya proses bubble sort-nya tetap dijalankan. Misalnya dikasih data ya, di sini sudah urut. Atau sampai proses ini udah urut kelihatan dari secara mata itu kita udah melihat ini udah urut 11, 22, 33, 44, 50. Jangan berhenti, tetap dia menjalankan sampai akhir, sampai habis. Yang tahu urut kan kita dari awal, tetapi yang program membaca data tidak tahu, taunya ada data di array, dia melakukan sorting bubble full dari sampai akhir, sampai terakhirnya tinggal membandingkan 1 dengan 2. Gitu. Jadi proses yang terjadi kalau bisa saya gambarkan di sini, gitu ya. Jadi yang terjadi bubble sort. Bubble sort itu, kalau misalnya ada 5 data, ya, bubble sort. Itu kalau ada 5 data, ya, itu yang terjadi yang ngecek yang pertama adalah dia ngecek data ke 1 dengan kedua. Habis itu 2 dengan ketiga, 3 dengan keempat, terus 4 dengan 5. Mendapatkan yang terbesar bersama. Misalnya kita ascending ya tadi ya. Ascending. Nah, yang ketika sudah mendapatkan yang terbesar kedua tadi, yang berikutnya ada 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Dapat ini. Berikutnya 1 dengan 2, 2 dengan 3, berikutnya 1 dengan 2. Jadi begitu. Jadi tidak perlu sampai 4 dan 5 lagi. Ini juga tidak perlu 3, 4, 4, 5 lagi. Udah cukup. Tapi tetap harus dilakukan sampai terakhir. Tinggal 1 dengan 2. Kalau sampai sini udah urut datanya yang tahu cuma kita. Program nggak tahu. Jadi program tetap dia melakukan proses bubble-nya itu sampai tinggal 2 data. Jelas ya? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, kita lanjut ke metode yang berikutnya. Nah, ini programnya bubble ya. Nah, nanti functionnya bubble Anda tinggal pakai nih. Function bubble-nya nih. Nah, ini bubble-nya enggak, ini harusnya saya hapus ya, include-nya ini. Ini functionnya aja, Anda tinggal pakai ya, sesuaikan dengan programnya.
Ya, ini. Jadi Anda lihat bubble-nya nih, kita lihat di mana kelihatan bubble-nya ini array J sama array J plus 1. Nah, yang bersebelahan dibandingkan. Kalau perlu ditukar, nah ini pertukarannya nih ya. Ingat ya, sintak untuk menukar kan seperti ini ya. Ada suatu variabel untuk membantu menyimpan sementara untuk dilakukan pertukaran di posisi J dan J plus 1 ya, yang bersebelahan. Itu sampai sejumlah data, sampai semua data Anda lihat, nah sampai datanya tinggal 2 gitu ya. Oke. Yang kedua, insertion sort. Insert itu sisip ya, sisip. Nah, ibaratnya ada 2 bagian, bagian kiri yang udah urut, bagian kanan yang belum urut. Nanti modelnya seperti itu. Lihat. Kita lihat aja pakai ilustrasi lebih jelas. Nah, ini algoritmanya ya, algoritmanya. Di program di modul udah ada programnya ya. Anda bisa lihat sintak program. Nah, ini kita insertion sort. Contohnya ada 5 data juga kita urut secara ascending. Nah, ini ada data yang acak ada 5. Terus kita urut secara ascending. Kebetulan ini ilustrasinya saya tulisnya horizontal ya. Dari kiri ke kanan, nanti yang kecil di kiri, besar di kanan. Oke. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah ini ada data acak 479586. Lalu kita mulai ambil data yang pertama. Data pertama karena belum ada yang dibandingkan ya kita taruh aja 4. Ambil data yang kedua 7. Nah, ini saya kasih garis bawah ini yang kita ambil gitu ya. 7 yang kita akan cek. Nah, 7 ini kita bandingkan dengan data yang sebelahnya. Kalau tadi 4 tadi kan nggak ada data sebelahnya, jadi ya udah taruh aja. Nah, sekarang 7 kita bandingkan dengan data yang sebelahnya. 4. Nah, karena urutnya pengen ascending, kecil ke besar, ya sudah tidak perlu terjadi pertukaran. Jadi sudah 4 di kiri, 7 di kanan. Selesai. Ambil data berikutnya 9. 9, cek dengan yang sebelahnya. Jadi kan ada 4 dan 7, tapi kita cek yang sebelahnya persis. Jadi 7. 9 cek dengan 7, ternyata 9 lebih besar dari 7. Ya sudah, tidak terjadi pertukaran. Oke, posisi 9 sudah di sini, jadi 4, 7, 9. Yang berikutnya ambil 5. 5, cek dengan 9. Yang sebelah kirinya, 9. Nah, 5 lebih kecil dari 9. Tukaran deh, tukar. 5 di sini, 9 di sini. Ditukar. Nah, karena 5 tadi sudah terjadi pertukaran dengan 9, nah 5 itu harus dicek lagi dengan sebelah kirinya lagi kalau ada datanya. Ternyata ada 7 kan? Jadi cek 5 dengan 7. 5 dengan 7. Ternyata lebih kecil 5. Ya, ditukar. Tukar. Ternyata sebelah kirinya masih ada lagi. Cek lagi. Ternyata 5 sudah lebih besar dari 4. Ya udah tidak perlu ditukar. Oke, selanjutnya yang mana? Tadi kan sudah 5, data yang ke A3 ini. Yang berikutnya adalah A4, ambil 8. 8, tukar bandingkan dengan sebelah kirinya, 9, ternyata lebih kecil, tukar. 8 masih ada data lagi sebelah kirinya, dibandingkan lagi, ternyata sudah lebih besar, ya sudah, berhenti. Jadi kalau tidak terjadi pertukaran, tidak perlu lagi dicek sampai kiri-kiri, gitu ya. Beda dengan ini tadi 5, ketika terjadi pertukaran, ini ya harus dicek lagi dengan kiri. Jadi ketika terjadi pertukaran harus ngecek lagi dengan kirinya kalau ada datanya. Ya. Nah, berhenti kalau sudah tidak terjadi pertukaran atau sudah tidak ada datanya lagi. Seperti ini berhenti 8 dengan 7 sudah lebih besar 8 tidak perlu dicek lagi ke 5 sudah cukup. Nah, sekarang 8 sudah, yang berikutnya 6. 6 cek dengan sebelah kirinya 9. Tukar. 6, cek dengan 8, tukar. Terus berikutnya 6 dengan 7, tukar. Tukar mana nih? Oh, di bawahnya. Nah, 6 dengan 5, udah nggak perlu ditukar. Selesai. Karena tadi sudah sampai belakang, sudah sampai 6, ya sudah selesai. Datanya urut. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, makanya kenapa ini saya kasih warna merah yang di sini. Ini artinya belum diproses gitu ya. Ini kan belum diproses, kita baru konsentrasi yang merah, hitam-hitam.
Tapi posisi array-nya yang terjadi adalah seperti ini gitu. Array-nya. Jadi dia mengolah yang sebelah kiri. Jadi ibaratnya insert dan sort itu menyisipkan data yang kita cek itu di mana tempat yang sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini, 7 di sini, 9 di sini, 5 itu akhirnya nanti menempati di posisi sini. Di sebelah kanannya 4, di sebelah kirinya 7. Nanti 8 itu di antara 7 dan 9. 6 itu di antara 5 dan 7 disisipkan. Tapi cara proses penyisipannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan untuk insert and sort? Halo? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut, kita ke selection sort. Ya, selection sort. Selection sort. Sebentar ya, sebentar saya tak anu dulu sebentar. Saya share screen dulu. Bentar ya. Oke, kita lanjut ke selection sort. Ya. Selection sort ini selection sort. Kita pakai ilustrasi aja biar lebih mudah. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini ilustrasinya sama, 5 data. Ini nulisnya persis seperti bubble tadi ya. Saya tulis secara vertikal. Ini. Nah, warna-warni gini saya bingung. Nah, kita lihat ya. Intinya selection sort itu, tadi kalau bubble itu kan mencari yang terbesar taruh di bawah gitu ya. Ngeceknya satu persatu yang bersebelahan. Tapi kalau selection itu kita mulai dari awal data, mencari yang terkecil. Nanti yang terkecil itu ditaruh di paling atas. Habis itu mencari yang terkecil kedua, taruh yang kedua. Jadi mencari yang terkecil ketiga, taruh ketiga. Seperti itu. Jadi seleksi mencari yang terkecil. Nah, mulai dari atas gini prosesnya. Nah, ini kenapa yang atas saya kasih tebal, ya? Karena nanti posisi yang terkecil yang pertama ditaruh yang di tempat yang tebal itu. Nah, di sini kenapa saya kasih merah? Karena mulai pertama yang merah ini kita anggap yang terkecil. Nah, kita bandingkan dengan data yang kedua, 33. Ya, kita bandingkan dengan data yang kedua, 33, 44 dengan 33 ternyata lebih kecil yang 33. Nah, sekarang yang merah 33, maksudnya yang terkecil yang kita anggap terkecil adalah 33. Nah, kalau gitu kita mencari yang terkecil yang lainnya. Jadi dibandingkan dengan data yang berikutnya, 55, gitu kan? Nah, data lebih kecil 33. Ya sudah, tetap yang merah 33. Cek dengan data berikutnya, 22. Nah, terkecil 22 sekarang. Nah, sekarang yang merah 22. Nah, kalau gitu kita cek lagi dengan data yang berikutnya, 11. Nah, yang terkecil sekarang 11. Nah, karena udah nggak ada data lagi setelah 11, nah ini baru kita pindah ke yang tebal tadi, tukar dengan 44-nya. Begitu. Di sini paham dulu? Kita lanjutkan supaya tambah paham. Nah, ini saya kasih arsir warna abu-abu, ini kita sudah, ini udah data yang benar, yang terkecil pertama ditaruh sini, jangan diotak-atik lagi. Proses selanjutnya kita mencari yang terkecil kedua. Kita yang kedua ini 33 itu yang terkecil. Mencari yang terkecil lagi dari 33 satu persatu. Dari data yang berikutnya 55. Data tetap 33. Cari lagi yang 22. Nah, terkecil 22 sekarang. Ganti 22 yang terkecil. Baru cek dengan data yang berikutnya 44. Tetap yang kecil 22. Yaudah, kalau gitu 22 ini ditukar dengan yang posisi kedua. Jadi 22 sekarang di sini, 33 di sini. Begitu. Ini baru 2 ya. Sekarang kita mencari yang terkecil ketiga. Sama prosesnya. Anggap 55 ini yang terkecil dulu. Nah, ya, lanjut. 55 terkecil dulu. Cek dengan data berikutnya. Ternyata yang kecil 33. Ya, cek dengan data berikutnya. Tetap 33 yang terkecil. Nah, dia yang ditukar. Gitu ya.
Nah, tinggal 2, ya tinggal 55 dengan 44, ya otomatis 2 itu yang kita bandingkan ya. Sekarang ternyata yang terkecil 44, ya 44 yang di atas, 55 yang di bawah. Selesai, datanya udah selesai. Begitu, selection short. Selection short. Ada pertanyaan? Saya kecilkan ya gambarnya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Bisa dipahami? Ya, Belum ada. belum Bisa, ada. Bu. Ya, ada. Ada tadi? Oh, nggak ada. Lanjut. Lanjut, Bu. Oh, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi sudah bubble, sudah insert, sudah selection. Saya harapkan Anda sudah paham tadi ya. Tapi kalau lupa, baca lagi ilustrasinya. Ya. Nah, kita lihat yang ke-4, 5, 6. Nah, di slide di PDF yang lain ya. Saya sudah share di Spada tadi. Di Spada saya ganti, saya ralat ya, PDF-nya ada sedikit yang gambarnya ketutup, jadi saya ganti dengan file baru. Ya. Oke, ini sorting berikutnya. Kita pelajari yang cell sort, quick sort, dan merge sort. Ya. Oke. Cell sort. Nah, kalau cell sort, yang kita bandingkan itu pakai jarak, pakai rumus jarak, ya, cell sort, pakai rumus jarak. Jarak yang pertama itulah banyaknya data dibagi 2. Misalnya contohnya banyak datanya 9. Nah, 9 bagi 2 adalah 4. Div ya, div itu di belakang ke bawah. Jadi jarak pertama itu 4. Nanti ketika sudah dicek semua sampai akhir data, mulai lagi dari awal dengan jarak bukan 4 lagi, tapi jarak sebelumnya dibagi 2. Jadi misalnya tadi 4 dibagi 2. Jadi jaraknya 2, mulai dari depan lagi. Begitu terus sampai terakhir nanti jaraknya jadi 1. Jadi sel 1 terakhir pasti selalu jaraknya sama dengan 1 terakhir. Oke, kita coba yang ini ya, ilustrasi ya. Sel sort. Dan kita ingin urut ascending ya, kecil ke besar. Ini ada 9 data, datanya 24, 46, 11, 26, 57, 38, 27, 20, dan 17. Jaraknya 9 bagi 2, 4. Nah, jarak 4 itu ketika 1 itu sama 5. Jaraknya itu 1, 2, 3, 4. Begitu, bukan 24 dengan 26. Salah ya, bukan data yang pertama dengan keempat, tapi jarak. Jarak itu artinya jarak ya, 1, 2, 3, 4 itu ya, 1, 2, 3, 4. Jadi data ke-1 dengan data ke-5. Gitu ya. Jangan salah 1 dengan 4. Salah. 1 dengan 4 itu jaraknya 3. Oke. Gimana proses yang terjadi? Nah, dengan jarak 4 tadi, mulai dari data yang pertama kita bandingkan jarak 4 dengan data pertama itu dengan A5 dengan yang data ke-5. Jadi 24 kita bandingkan dengan 57 karena ascending kecil ke besar. Jadi 24 dah lebih kecil dari 57, ya sudah. Tidak perlu ditukar begitu. Yang berikutnya mulai data yang kedua dengan jarak 4 lagi, yaitu dengan yang 6, 38. 46 sama 38. Nah, kecilan 38 ditukar. Nah, berikutnya 11 dengan 27. Tidak perlu ditukar. Berikutnya 26 sama 20 ditukar. 20 sama 26. Berikutnya 57 dengan 17. Ditukar. Gitu, sampai sini paham dulu? Paham ya dengan caranya ya maksudnya ya. Nah, cuman ini kan sudah sampai belakang nih. Itu bukan mulai dari awal lagi, bukan. Ini bukan mulai dari awal lagi, bukan. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika ngecek seperti ini terjadi pertukaran, jadi misalnya 57 sama 17 itu ditukar, 17 jadi 57. Yang berikutnya adalah membandingkan yang ditukar lagi itu, yang tadi, yang 17 ini, itu ke arah sebelumnya dengan jarak yang sama, 4. Jadi 17 jarak sama ke sebelumnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dengan 24, begitu.
Jadi kalau terjadi pertukaran, angka yang ditukar tadi harus dicek ke sebelumnya dengan jarak yang sama. Selama datanya masih ada. Jadi 17 dengan 24 dicek. Dicek juga. Nah, ternyata 17 lebih kecil. Nah, 17 sekarang berada di sini, 24 di sini. Begitu. Loh Bu, tadi yang 26 sama 20 kok nggak ngecek lagi ke kiri? Karena jarak 4 dari 20 nggak ada. Jadi ya nggak ada yang dicek lagi, stop. Tadi 46 sama 38 kan ditukar Bu, 38, 46. Kok nggak ngecek ya? Karena 38 jarak 4 ke kiri nggak ada, kan jaraknya cuma 24, cuma 1 ini. Jadi ya sudah, tidak perlu melakukan pengecekan ke kiri. Beda dengan yang 57 dengan 17, karena terjadi pertukaran, 17 ini jarak ke kiri 4 ada, 24. Jadi dia harus ngecek juga. Ternyata lebih kecil 17 ya, ditukar. Begitu. 17 sama 24 ditukar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lebih paham? Kita lanjutkan. Karena tadi sudah sampai belakang, sudah sampai 17, sampai data yang ke-9, kita mulai lagi, udah selesai juga ini, baliknya juga udah selesai, mulai dari awal lagi. Nah ini kenapa saya kasih garis bawah di sini, ini supaya tidak kehilangan jejak. Jadi proses yang terjadi itu adalah berurutan ya, berurutan. Udah sampai sini karena udah sampai mentok ya sudah, nggak perlu lagi A6 ya, karena A6 jarak 4 kan udah nggak ada gitu ya. Nah, tapi setelah ini sudah selesai, mulai lagi dari awal, tapi jaraknya bukan 4, jaraknya adalah jarak sebelumnya dibagi 2, yaitu 4, yang tadinya 4, bagi 2, 2. Nah, mulai dari awal, jarak 2 dari dia. Jarak 2 ya 11, kan? Ya, 1, 2. Jadi dengan 11. Oke, mulai lagi seperti tadi. 17 dengan 11. Tukar. Nah, harusnya kalau tukar kan ngecek dengan jarak 2 ke kiri, tapi karena nggak ada datanya ya sudah. Gitu ya. 38 dengan 20, tukar. Ini juga jarak 2 dari 20 ke kiri kan nggak ada, ya sudah. Nah, kita lihat yang di sini aja, ketok nih, baru kelihatan. 17 dengan 24, nggak ditukar. 38 dengan 46 tidak ditukar. Nah, 24 dengan 27 juga tidak ditukar. Sudah, berikutnya 46 dengan 26. Nah, ini baru kita lihat di proses yang terjadi. 46 dengan 26 ternyata lebih kecil 26, jadi harus ditukar. Nih, jadi 26 di sini, 46 di sini. Nah, karena terjadi pertukaran, 26 ini harus dicek jarak 2 ke sebelumnya. Jadi dengan 38 dicek. Ternyata lebih kecil dari 26. Ya sudah, harus ditukar lagi. 26 di sini, 38 di sini. Nah, karena terjadi pertukaran, dia harus ngecek lagi ke kirinya lagi jarak 2. Ternyata ada 20. Nah, 20 dengan 26 sudah lebih besar dari 26. Ya sudah, tidak perlu terjadi pertukaran dan stop, tidak perlu ngecek lagi ke kiri-kirinya. Jadi kalau sudah tidak ada pertukaran, tidak perlu ngecek ke kirinya. Tapi kalau ada pertukaran, harus ngecek ke jarak yang sama ke kirinya selama datanya ada. Jarak yang dengan jarak yang itu ada. Nah, karena udah selesai, ini udah tidak terjadi pertukaran. Yang berikutnya yang mana? Nah, kalau saya nggak kasih garis bawah, saya kehilangan jejak yang mana? Tadi kan baru proses yang ini 46 yang ini, berikutnya kolom yang berikutnya ya 27 kan. Nah, itu kenapa saya kasih garis bawah supaya kita tidak kehilangan jejak. Tadinya 4626, yang berikutnya kolom yang berikutnya 27 dengan 57. Jadi berurutan, kolomnya tetap ya berurutan gitu. Walaupun ini masih proses ke belakang, tapi akhirnya nanti setelah selesai harus kolom yang berikutnya lega gitu ya. Kolom yang berikutnya. Jadi 27 dengan 57 tidak terjadi pertukaran. Oke, selesai. Kita balik ke data yang pertama lagi. Cek lagi, sekarang jaraknya berapa? Jarak sebelumnya dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini jarak yang terakhir, 1. Nah, kalau 1, persis seperti bubble. Hampir sama seperti bubble, tapi kalau bubble kan nggak balik ya. Tidak balik. Tapi dia dari sini ke belakang, mulai lagi satu lagi, jaraknya 1 terus tuh tadi bubble. Tapi kalau cell shot ya, harus balik ya. Nah ini jarak 1. Oke, 11 kalau gitu dengan 20 tidak tukar. 20 dengan 17 tukar. Nah terjadi pertukaran tadi balik lagi dengan 11. Jadi 17 dibandingkan dengan 11 tidak tertukar. Tidak perlu ditukar.
Terus, tadi kan sudah kolom kedua, berikutnya kolom ketiga. Kolom ketiga 20. 20 dengan 26 tidak ditukar. Berikutnya 26 dengan 24 ditukar. Ditukar karena terjadi pertukaran 24 harus dicek dengan yang sebelah kirinya 1 dengan jarak 1. Oh, tidak tukar. Tadi udah kolom keempat, sekarang kolom kelima jadi 26 dengan 38. Tidak. 38 dengan 27 ditukar. Karena ditukar 27 harus ngecek sebelah kirinya, ternyata tidak perlu ditukar. Stop. Stop tadi kalau udah data ke-6, sekarang data ke-7 38 dengan 46 tidak ditukar. Terus data ke-7 dengan 8 4657 tidak tukar. Udah selesai urut deh. Gitu. Jadi tetap menghitung jarak satunya sampai akhir data ya, walaupun dari sini sudah kelihatan ini kan udah urut Bu, udah selesai aja yang untuk pas ketika udah di baris ini kan udah urut Bu. Ngapain sampai bawah lagi? Enggak, proses yang terjadi tetap harus selesai sampai akhir data. Mata kita melihat udah urut dari awal aja, mungkin datanya kalau udah urut, cuman kan komputer memproses sesuai dengan metode atau function yang diberikan. Jadi tetap proses itu terjadi. Langkah-langkahnya terjadi. Seperti itu sampai akhir. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan untuk Salesforce? Ada pertanyaan untuk Salesforce? Masih paham, Bu. Masih paham? Kok masih paham? Sudah paham. Masih paham nanti kalau satu saat nggak paham. Ya, sudah paham. Ya, oke lanjut ya. Makanya satu orang, dua orang ngomong mewakili semuanya nih ya. Oke, kita lanjut. Tadi bubble, insert, select, cell sort, quick sort. Quick sort. Ini cell sort ininya nih, programnya nih. Nah, ini gap size bagi 2. Ya. Nah, well gap size. Nah, ini jaraknya tadi ya. Jarak untuk ngecek data keberapa dengan keberapa, data keberapa dengan keberapa nih ya. I dengan I plus gap. Nah, ya kan? Jarak membandingkan data yang ke indeks ke I dengan I plus gap-gapnya itu jarak tadi ya. Ini program besar. Sekarang quick sort. Sebut juga dengan Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang di program itu saya lihat kok nggak ada yang ke sebaliknya tuh, Bu. Yang ke indeks sebelumnya. Kalau dia itu true, dia nggak balik ke sebelumnya, indeks ke sebelumnya. Kayak Ibu bilang tuh kan kalau dia bisa ya balik ke sebelumnya ya. Bisa gapnya tuh bisa indeksnya tuh bisa dikurangi sama gap, yang nggak hasilnya minus tuh kan bisa dicek. Kalau di program ini nggak ada apa emang gini atau perlu? Nggak ada kebalikannya, balik while exchange satu itu jadi 1. Gap sama dengan gap 2. Harusnya I-nya balik ya. Iya, kalau misalkan true kan dia balik. 0 array jadi 0. Kalau 0 1 terus terjadi 1 plus 1 plus I1 equals captain. Oke. Nggak balik ini ya. Tapi kalau kita lakukan nggak balik, itu nanti hasilnya salah, Mas. Iya. Proses metodenya, ini kayaknya programnya yang perlu diperbaiki nih. Berarti perlu diisiin kembalikannya, Bu ya? Untuk kasus tertentu bisa. Kalau contohnya enak gitu ya, kadang-kadang dengan program gitu jadi. Tetapi ketika ada kasus yang seperti ini, programnya ini kayaknya kurang perlu diperbaiki ini. Bu, untuk karena ya. Gimana? Kenapa, Bu? Saya mau nanya, kalau misalkan dia itu array-nya misalkan nggak ada nilai, itu apa dia ngeluarin angka default atau emang nggak dieksekusi, Bu?
array-nya nggak ada nilai. Maksudnya? Misal kayak kalau array itu kan misalkan indeksannya dikurang sama gap-nya. Jadi hasilnya minus. Nah, itu tuh akan ikut eksekusi atau enggak, Bu? Yang Misalkan indeksnya array minus. Nggak kayak ada. array nggak ada ya? Nggak ada indeks. Array kita kan mulainya dari 0. Nggak ada minus. Nggak ada minus. Indeks itu mulai dari 0. Kalau Anda coba misalnya array min 1 gitu, saya malah belum pernah nyoba. Mas pernah nyoba belum? Belum sih, Bu. Belum. Kreatif juga kamu bagus juga pertanyaannya. Padahal saya nggak pernah nyoba-nyoba kayak gitu. Boleh dicoba ya. Soalnya penasaran juga. kita selalu konsep yang pasti ya. Namanya bahasa itu indeks selalu mulai dari 0 gitu kan. Tapi kita akhirnya tidak pernah mencoba kan. Nah itu bukan kritis juga kamu. Silahkan kalau yang coba nggak apa-apa. Cuman kalau di algoritma lain, maksudnya program pemrograman lain bukan bahasa sih, itu indeks bisa di setting. Kayak bahasa Pascal itu indeks bisa dari minus bisa gitu. Pakai karakter juga bisa gitu. Jadi bisa kalau di bahasa lain. Tapi kalau bahasa sih saya nggak sempat ngotak-ngatik kayak gitu. Kamu kebetulan ada pemikiran gitu, coba aja. Bisa nggak gitu? Ya, silahkan. Boleh. Share boleh gitu. Jadi tulisan sendiri nggak apa-apa tuh, belum ada tuh yang nge-share ya. Boleh kamu jadi punya blog sendiri, kamu tulis mencoba hal-hal yang baru-baru di bahasa sih. Orang nggak ada kepikiran seperti itu loh. Ya. Oke, tadi makasih ini Mas, nanti kita lihat function self sort-nya yang balik ya. Karena konsep self sort itu memang harusnya balik. Kalau nggak balik nanti salah, nggak urut. Misalnya tadi yang contoh ini, misalnya kita langsung menelusuri begitu aja gitu ya, satu-satu, jadi data ke 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, terus begitu aja gitu tanpa balik, itu nanti akhirnya ujung-ujungnya harus dipadukan dengan bubble sort, karena harus diulang lagi dari awal. Jadi kalau kita mulai bubble-nya begini tok gitu, nanti akhirnya harus mulai lagi dari awal, 1 dengan 2 lagi, 2 dengan 3 lagi, jadi kayak bubble sort. Padahal self sort nggak seperti itu. Dia melakukan balik. Nah, ini nanti kita lihat ini. Programnya kayaknya ada yang perlu diralat ini. Ya, nanti saya lihat ya, saya cek ya. Makasih ya, Mas ya. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut ke quick sort. Ini saya carikan yang self sort yang sesuai dengan metodenya. Untuk kasus tertentu error itu salah, nggak urut. Oke, quick sort. Nah, quick sort ini membagi data, bukan membagi data sih. Kita ambil satu data, sebenarnya bebas datanya mau yang mana. Tapi biasanya kalau nggak data pertama, data terakhir atau data tengah gitu ya. Cari tengah tahu ya, pakai kayak binary search kemarin. Tapi konsisten yang diambil itu, seterusnya quick sort-nya ngambilnya itu. Pertama aja, tengah aja, atau akhir aja. Dan programnya disesuaikan. Ini kebetulan contohnya ilustrasinya di sini itu ngambilnya data pertama. Jadi contoh nih datanya yang acak itu ada 9 data dan kita ingin urutkan kecil ke besar. Nah, saya ambil satu datanya yang data pertama 24. Oke, 24 kita taruh sini. Nah, prinsipnya quick sort itu kita mengambil data yang berikutnya, kita bandingkan dengan data yang kita ambil, kita pisahkan ini. Kalau ingin urut kecil ke besar, data yang kita cek tadi, kita bandingkan dengan yang 24 ini, kalau lebih kecil ditaruh sebelah kiri, lebih besar taruh sebelah kanan. Begitu. Jadi 46 kita cek dengan, ambil 46, kita cek dengan 24, ternyata lebih besar, jadi taruh sebelah kanannya. 11, bandingkan dengan 24, lebih kecil, taruh sebelah kirinya. 26, lebih besar dari 24, taruh sebelah kanannya. Tapi taruh sebelah kanannya yang data sebelumnya. Jadi bukan ditaruh sebelah kirinya 46. Kita kan baru bandingin dengan 24, belum bandingin dengan 46. Jadi hanya baru naruh aja. 57 bandingin cek dengan 24, lebih besar, taruh sebelah kanannya. 38 lebih besar kanannya, 27 lebih besar kanannya.
20 lebih kecil, taruh sebelah kirinya, tapi taruh sebelah kanannya data yang sebelumnya. Ya, tadi kan udah ada 11. Terus 17 dengan 24 lebih kecil, taruh sebelah kanan, sebelah kirinya 24, tapi taruh sebelah kanan data yang sebelumnya, yang sudah ada. Ya. Oke, nah kita udah dapat nih data lebih kecil dari 24 dan data yang lebih besar dari 24. Dapat array kiri dan array kanan. Lakukan quicksort lagi untuk kiri dan kanan. Jadi sama. Tadi kita ngambil pemisahnya data yang pertama, ya sudah kita ambil yang pertama, kiri dulu kita cek. Kiri 11 ambil yang pertama sebagai pemisah, 20 dicek dengan 11, taruh kanan. 17 cek dengan 11, taruh kanan. Kebetulan kirinya nggak ada yang lebih kecil dari 11, ya nggak apa-apa. Kita cuma menghasilkan vektor kanan. Lakukan lagi 20 sebagai pemisah, 17 lebih kecil, taruh sebelah kiri. Nah, 11-nya sudah posisinya ya. Nah, oke, sudah jadi. Urut. 24 juga sudah. Sekarang subvektor kanan atau array kanan. Ambil 46 sebagai pemisah, 26 lebih kecil, taruh sebelah kiri. 57 lebih besar, taruh sebelah kanan. 38 lebih kecil, taruh kiri. 27 lebih kecil, taruh kiri. Dapat kiri dan kanan. Kebetulan yang kanan cuma 1, ya tidak ada yang perlu di quicksort lagi. Selesai. Yang kiri masih 26, 38, 27. Jadi kenapa ini gambarnya saya masih buat gabung, itu artinya masih di quicksort gitu ya. Masih dilakukan pengurutan quicksort. Ambil lagi 26 sebagai pemisah, 38 di kanan, 27 di kanan. Dapat array kanan lagi. Yang kirinya nggak ada. Ini sama, 38 sebagai pemisah, 27 sebelah kirinya. Jadi, urut begitu. Itu quicksort. Jadi biasanya quicksort tuh programnya pakai rekursi ya. Lebih enak pakai rekursi. Ada pertanyaan untuk quicksort? Ada pertanyaan? Bisa ya? Quicksort itu macam-macam ya. Ini saya menjelaskan salah satu macam aja. Jadi saya ngambil satu angka di depan untuk sebagai pemisah. Ya, ada juga yang ngambil tengah itu sebagai pemisah. Ada juga quicksort yang lebih disempurnakan lagi, lebih cepat, itu ngambil di tengah, tapi proses pengecekannya tidak satu-satu, tapi dari kiri dan dari kanan. Jadi 46, 17, macam-macam. Ini hanya salah satu teknik aja. Satu teknik quicksort ya. Jadi intinya adalah inti dari quicksort itu, walaupun metodenya macam-macam, cara ngeceknya yang mana dulu gitu. Pada prinsipnya quicksort itu adalah nanti akhirnya ada satu pemisah yang memisahkan yang kiri itu lebih kecil, kanan lebih besar kalau ascending. Seperti itu akhirnya yang terbentuk. Oke. Bisa di searching ya, nanti quicksort itu macam-macam caranya, tapi prinsipnya sama. Nah ini quicksort rekursinya. Jadi ini function quicksort, dia memanggil lagi quicksort array first high. Yang pertama first sama last, tapi yang di sini first high dan low last. Ya, jadi dibagi dua, Quicksortnya dibagi dua. Oke. Nah, kalau ini sepertinya kalau yang ini proses yang terjadi ngeceknya dari kiri dan kanan bersamaan. Ya, nggak masalah. Untuk ilustrasi itu programnya agak berbeda, juga nggak masalah sih sebenarnya. Bisa ada cara yang lain. Kalau searching nanti ketemu lagi cara yang lain lagi, quicksort yang lain, model yang lain. Oke, lanjut merge sort ya. Merge sort. Merge itu menggabungkan, merge itu gabung, tapi sebelum gabungkan itu ada bagi dulu, bagi-bagi dulu. Jadi data yang masih acak tadi kita bagi-bagi kecil dulu sebelum kita merge. Kita lihat ya ilustrasinya. Jadi kita bagi dulu. Ada contohnya ada 7 data nih. Kita ingin urutkan ascending kecil ke besar. Nah, caranya adalah kita bagi. Nah, namanya bagi itu bagi dua. Jadi kalau gitu nyari tengah. Kayak binary search itu ya, nyari cara rumusnya nyari tengah.
1 tambah 7 bagi 2. Bulatkan ke bawah, dapat nilai 4. Nah, ini artinya 1 sampai 4 dan 5 sampai 7. Nah, itu kita bagi 2. Nah, lakukan hal yang sama untuk array kiri dan kanan. Nyari tengahnya, bagi lagi. Nyari tengahnya, bagi lagi. Terus sampai akhirnya tinggal satu data seperti ini. Gitu. Ini ilustrasinya cuma seperti ini, tapi programnya lumayan. Ya. Setelah satu-satu seperti itu, baru kita merge. Kita merge sekaligus mengurutkan. Merge-nya sekaligus mengurutkan. Merge-nya 25 dengan 6, 12 dengan 7, 28 dengan 15, 20. Bukan 20 dengan 6, sudah urut, baru 6, 25, 25 dengan 6 ya. 6 menjadi 6, 25, terus ini diurutkan dengan 12, bukan ya. Merge-nya tetap seperti baginya tadi. Jadi dia 25 sama 6, 12 dengan 7. Jadi tetap yang gabungnya merge-nya itu. Jadi bukan 25 sama 6, sudah gabung, terus gabung lagi dengan 12, terus gabung lagi dengan 7, bukan. Ya, tetap sesuai dengan yang misah-misahnya tadi. Jadi ya 25 dengan 6 digabung sekaligus diurutkan, 12 dengan 7. Nah, yang ini terus digabungkan juga sekaligus diurutkan, ini digabungkan, jadi urut. Kayaknya kalau secara gambar, secara ilustrasi gampang ya. Tinggal diurutkan aja kalau manual gitu kan. Nah, tapi kalau programnya gimana sih idenya gitu ya. Tadi ya merge sort itu cara misahinnya gimana sih? Nah, ini program utama, masih algoritma utama ya. Ini data yang mau diurutkan, ini manggil merge sort-nya. Ini data yang udah urut. Merge sort-nya seperti apa? Rekursi merge sort-nya. Ini merge sort-nya. Alah. Saya kecilkan dikit ya, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, ini merge sort-nya ternyata butuh prosedur merge untuk gabungkan tadi, tapi ketika merge sort-nya itu dia rekursi manggil merge sort lagi. Jadi merge sort-nya lagi itu tadi dari indeks awal sampai indeks akhir. Jadi ini data array-nya, indeks awal, indeks akhir. Nah, di sini manggil merge sort lagi, tapi untuk data awal tengah sama data tengah plus 1 akhir. Jadi kan tadi mencari tengahnya. Nah, itu maksudnya. Jadi sekalian bagi, habis bagi terus memerge. Memerge itu menggabungkan. Nah, ini dipanggil terus. Kalau ini dipanggil terus kan merge-nya ya berulang-ulang juga setelah merge sort. Ibaratnya bagi dulu baru merge. Gitu ya. Nah, merge ini function juga, prosedur juga nih menggabungkannya. Gimana sih gabungkannya? Tadinya kayaknya ilustrasinya mudah ya. Ilustrasinya mudahnya. Yang penting gabung aja, Bu. 25 sama 6 ya jadinya 6 sama 25. Tapi proses yang terjadi programnya seperti ini. Panjang sekali. Nah, ya saya gede dikit. Nah, ini ya. Seperti ini. Oh, apa ini data kiri, data kanan? Oke, saya ilustrasikan. Saya ilustrasikan, saya hapus ya. Oke. Oke. Jadi misalnya tadi ini dulu. Saya pakai contoh aja ya yang ini ya. 6. Jadi ada data 6, 7, 12, 25 sama berapa tadi? 15, 20, 28, 15, 20, 28. Ini kenain aja deh. Ya, 15, 20, 28. Misalnya nih ya, saya kasih contoh yang ini aja untuk merge-nya ya, merge yang udah mau selesai ini ya. Proses yang terjadi gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lihat programnya.
Merge-nya tadi. Nah, ini ya. Oke. Ini tuh kiri. Sorry. Ini awal kiri. Ini awal. Saya singkat ya. Awal kiri. Ini awal kiri. Ini awal kanan. Kok awal? Akhir. Ini awal kiri. Nulisnya. Awal kiri. Ini akhir kanan. Ini awal. Akhir kanan. Akhir kiri. Ini awal kanan. Ini akhir kanan. Itu ya. Ini kanan. Nah, ini seperti ini loh. Kiri sama dengan awal kiri, kanan sama dengan awal kanan. Nih. Lalu ini tem. Ini array tem, ini pakai variabel i. Gitu. Oke. Nah, mulai deh dari data kiri sama data kanan. Nah, ini cek nih. Data kiri lebih kecil sama data kanan. Kalau lebih kecil ini, data kirinya yang ditaruh di tem, kirinya nambah 1 gitu, i-nya juga nanti nambah 1. Tapi kalau data kirinya lebih besar dari data kanan yang ditaruh di tem i, kanannya nambah 1 gitu. Jadinya 6 sama 15 bandingkan lebih kecil kiri, 6-nya yang ditaruh di tem. Terus i-nya kan nambah, ini juga kirinya sekarang di sini pindah sama 1, sekarang 7. Bandingkan lagi, ternyata masih kecil yang 7 di sini, ini pindah sini, ini kirinya juga pindah sini. 12 sama 15 masih lebih kecil 12. 12, ini kirinya pindah sini. Lah, bandingkan 25 lagi dengan 15. Ternyata sekarang kanan yang kecil 25, ya. Kanan yang pindah di sini. Ya, 20 masih lebih kecil dari 25. 20 di sini. Loh, saya salah nulisnya. 15. 20. Nah, ini. Karena 20 masuk sini, ini kanannya pindah sini lagi. Ini 28. Nah, sekarang kecil yang 25. 25 di sini. Nah, sekarang kirinya sekarang udah nambah 1 di sinilah ibaratnya gitu ya. Nambah 1 indeksnya. Nah, tadi sini kan masih OR ya, kalau OR itu kan ini kanannya masih di sini ya, masih 25 di sini. Oke. Itu akhirnya berakhirlah kalau udah selesai seperti ini, sudah seperti itu. Oke. Itu yang terjadi, cara mematch-nya. Jadi membandingkannya antara kiri dan kanan. Cukup? Ada pertanyaan untuk 6 sorting? Adakah? Oh, ini gambarnya nih. Sortingnya tadi nih, ilustrasi rekursinya tadi. Nah, kalau puyeng ya itu aja tadilah, pakai ilustrasi yang atas saja. Ini kan misalnya data nih, mersort dia manggil data 17. Nah, dia memanggil lagi 1457 dan mematch 1457. Ini manggil lagi 14 itu 12, mersort 134 dan merge 1234. Nah, itu tadi yang terjadi rekursi itu seperti ini. Oke. Cukup untuk sorting ya. Halo? Halo Bu, ingin bertanya lagi Bu. Ya. Ya. Kan dari banyak sortingnya ini, yang membutuhkan alokasi memori paling dikit itu yang mana? Soalnya kan misal kalau untuk sorting paling dikit. Yang dikit ya bubble itu dikit. Bubble itu dikit. Memorinya dikit, tapi lama. Nah, itu dah Bu. Soalnya kan saya pernah buat program tuh yang sorting sampai 100 tuh kayak nggak jalan gitu loh Bu. Soalnya dia kayak apa? Saya pakai kayak metodenya. Apa ya? Kayak sama kayak bubble kalau nggak salah. Iya, itu yang mungkin programnya ada kayak salah. Ada yang salah, mungkin
Sebenarnya kalau urusan memori banyak apa enggak itu sekarang untuk zaman sekarang itu tidak terlalu dipikirkan ya karena teknologi hardware itu kan semakin cepat, jadi memori itu udah nggak begitu lagi gitu. Orang malah ketika membuat metode-metode baru gitu yang dipikirkan adalah kecepatannya bukan memorinya begitu. Maksud saya yang lebih efisien maksud saya, Bu. Efisien, efektif. Ya efektif kayak gitu. Yang nggak banyak. Itu sebenarnya bisa kita pelajari di mata kuliah analisa algoritma ya. Tapi saya akan lihatkan. Nah, ini untuk caranya metode tadi. Yang penting udah paham dulu ya. Kalau CPL-nya algoritma pemrograman itu cuma gimana Anda bisa paham jalannya metode ini dan gimana mengimplementasikan program. Tapi kalau urusan efisien itu ada di mata kuliah analisa algoritma. Tapi saya akan lihatkan juga. Tapi untuk ini udah selesai ya untuk cara-caranya ya. Saya akan lihatkan, Masnya bisa lihat sendiri yang mana sih yang lebih cepat atau apa. Saya nggak bisa menyebutkan yang lebih cepat sama enggak ya. Semua itu tergantung kasus. Nah, nanti di analisa kita diajar gitu nih, saya lihatkan ini ya. Tolong pakai video ini enak. Tapi sebelum ini saya akan beritahu ke teman-teman, kalau Anda belum paham dengan metode tadi caranya, sebenarnya Anda searching di YouTube ya, itu banyak video-video untuk memahami metode sorting ya. Ini seperti bubble nih ya, saya lihatkan. Pakai nari malahan ya, nari Hongaria nih. Ini suaranya agak keras, sorry. Belum ada ya orang Indonesia yang buat ini. Harusnya ada yang buat pakai tari Bali apa gitu. Nah, kelamaan di narinya sebentar. Nah, nih kayak ini. Nah, ini bubble shot nih. Nah, untuk memahami itu bisa seperti ini. Kalau ada mahasiswa baru yang suka nari, boleh buat bubble shot nari apa gitu. Asal jangan nari Jawa lama banget ya. Oke. Ya itu bisa. Atau sebentar. Atau yang animasi-animasi lain yang seperti ini juga bisa nih, cell shot nih. Ini ya. Yang tadi memahami cell shot nih ya. Kalau Anda tadi agak kesulitan, searching aja. Banyak animasi, sudah animasikan. Dulu kalau pas offline, saya kadang-kadang nyetel ini aja gitu ya, karena biar nggak ngantuk anak-anak. Saya jelasin, nah, tapi karena kita Zoom-nya hanya terbatas, jadi saya harus ngomong gitu ya. Saya ngasih ini aja juga cukup sebenarnya. Oke, tadi Masnya tadi ya, Mas apa sih ya? Siapa Mas tadi namanya? Oke, ini kita Luika, Bu. Kita lihat nih, sorting nih. Ya, tolong. Ini random. Ini datanya acak. Ini selection, cell sort, insert, merge sort, quick sort, bubble. Nah, ini tiga ini ada yang lain nih, heap sort, cocktail, sama comb. Anda lihat ya, ini untuk data yang random. Bubble-nya yang lama ya. Action juga lama. Cocktail lama. Tadi yang quick sort, merge sort, cell sort, dan selesai. Nah, ini bubble kan terakhir. Ini unik. Unik itu ada yang sama ya.
Nah, lihat unitnya. Ini orang udah ada meneliti ini kayaknya 100 data ya, 100 data. Ini pakai animasi ya. Nah, ini reverse, jadi datanya sudah urut besar kecil diurut besar. Jadi untuk keadaan data tuh masing-masing memang ada baiknya, ada buruknya, ada rata-ratanya, ya. Nanti dipelajari di analisa algoritma. Ini sudah hampir urut, ya, dia belum urut. Terakhir nggak urut contohnya. Oke, tuh. Ya, mungkin bisa ya, berjelas ya. Atau contohnya yang ini malah sudah pakai dia ngitung berapa perbandingan, berapa aksesnya, pilihnya berapa kali selection sort, terus yang ini insert. Terus dulu zaman analisa algoritma yang ngajar Bu Herlina dulu pernah ya, itu disuruh buat program. Kalian buat program, ada metode sortingnya, terus disuruh memberikan waktu menghitung gitu. Jadi berapa 0, sekian detik atau milisecond aja dihitung gitu perbedaannya. Pernah ada dulu pas ketika yang ngajar Bu Herlina, zaman dulu udah lama ya. Tapi di internet juga ada kok ya, melihat perbedaan. Algoritma itu akan dipelajari gimana menghitung kasus terbaik dan kasus terburuk dan kasus rata-rata. Jadi tidak bisa kita menjustis metode ini tuh terjelek gitu, berburuk, enggak. Untuk kasus tertentu mungkin baik, yang kasus ini buruk, nah seperti itu ya. Mungkin itu lah dari tadi tuh. Oh ya, oke. Ya, saya stop ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan melihatkan yang tugas kalian. Sudah saya bagi kelompoknya ya. Ini kelas D toh. Kelas D itu 17 sampai 24. Nah, ini nanti saya share link Google Drive, itu tugasnya. Nah, ini tadi berapa tadi? Saya lupa. Kalian berapa tadi? 17 sampai 24. 17, 24, 17, 24. Nah, ini. Jadi nanti saya di Google Drive saya kasih ini.
Nah, ini contoh aja kasus, tapi sudah saya buatkan sampai seluruh kelompok, semua kelas 57 ya. Nah, itu nanti Anda buat rekodnya, sesuaikan ini, file-nya minimal 4, lebih bagus ya. Nah, tadi 17 sampai 24 ini ya. Ini. Nah, ini. Tapi kalau ada ini 17 sampai 24 sesuai dengan kelompoknya. Nah, nanti tapi kalau ternyata Bu saya mau ganti kasusnya boleh nggak? Boleh, asal tidak sama dengan yang lainnya. Tidak ada sama-sama satu pun dengan yang lainnya. Nanti Anda tulis di Google Drive itu di sini ya, di baris ini ganti kasus. Jadi nanti semua kelas kalau ada yang mau ganti pun harus ditulis di sini. Jadi semua tahu gitu ya. Ini dulu ada yang nulis ya. Yang nggak boleh adalah KTP sesuai dengan yang tugas contoh yang program yang saya belikan sama mahasiswa ya, data mahasiswa. Itu sebaiknya jangan ya, ganti yang lain. Oke, silakan di screenshot boleh ini atau nanti saya share. Halo Bu. Ya. Google Drive nggak kelihatan. Belum. Saya share. Nanti saya share. Ya. Saya baru nge-share 2 kelas tadi. Saya jelasin dulu, baru saya share. Nanti saya share, bingung kalian. Ya. Terus apa? Sebentar. Saya bikin dulu. Saya klik ini aja lah. Sembarang. Ini contoh program. Tadi udah saya buka kok. Programnya sudah dibuka belum ya? Sudah dibuka. Contohnya ini ya. Ini contohnya aja. Ini punya mahasiswa udah lama 2014 ya sebenarnya. Tapi saya otak-atik dikit, tambah-tambah dikit. Nah, nanti kita pelajari tentang file ya, itu akan melengkapi untuk program Anda. Itu minggu depan saya jelaskan. Misalnya contohnya satu ini ya. Data, saya nama filenya saya kasih kelas D, misalnya d.txt misalnya. Banyak data misalnya. Bu, maaf Bu, ini share screen-nya mati Bu. Oh, share screen-nya mati. Iya, Sorry. Walah, dari tadi saya buka mati. Sebentar. Oke, ini tadi ya programnya ini kan. Saya ulangi deh. Ini ya contoh project ya, udah di Spada. Nah ini, misalnya saya buat kelas D. Masukkan pilihan satu. Nanti ini nama filenya ini kita pelajarin di minggu depan. State misalnya banyak data misalnya 3 nomor KTP misalnya saya buat 2 jumlah nama gitu ya. Satu tulis sembarang aja ya. Nah, misalnya ini lah ya. Ini 3 misalnya udah misalnya misalnya. Oke, udah 3 kembali ya. Nah, bisa menampilkan tadi apa ya? Kelas D. Kelas D-nya D-nya besar ya. Oke. Nah, ditampil ini sebenarnya di Explorer udah ada nih filenya nih kelas D ini txt. Udah jadi. Nanti kita pelajari minggu depan ya. Tuh. Terus kembali ya. Misalnya kita searching, nah searchingnya itu kita tadi pakai kelas D. Txt. Nah, ada 2 sequential search dan binary search ya. Contohnya misalnya sequential aja. Kalau binary harus urut datanya. Ini ada ini dulu mahasiswa yang buat ini Mbak Afra itu buatnya untuk tiap-tiap searchingnya bisa semua field gitu berdasarkan nik, nama, status atau golongan darah. Nah kalau Anda
1 aja boleh lah, saya bolehkan. Tapi kalau mau 4 nilainya lebih bagus lagi gitu ya. Mau setiap field gitu. Tapi 1 pun udah standar ya, sudah standarnya. Saya kasih nick aja, nick pilihan 1 nick. Misalnya yang dicari 3 tadi ya. Dia tampil 3, 1A ya. Nah, misalnya sorting. Sorting juga iya. Jadi sorting kelas ya. Sorting. Nah, sortingnya nih kurang 1, saya merge sortnya belum ini. Mbak Arfra nggak membuat yang merge sort. Kalau bisa 6-6-nya ya. Sortingnya semuanya, 6-6-nya dicoba. Sorting, saya pakai sorting bubble. Saya ingin sortingnya pun si Mbak Afra ini buat 4 ya, berdasarkan nama atau nomor atau satu sama golongan darah. Nah, Anda pakai 1 aja udah boleh, gitu ya. Standarnya 1 aja boleh, tapi lebih dari itu bagus nilainya tambah. Oke, misalnya nomor KTP aja, pilihannya. Ini udah sorting. Sekarang udah jadi 1, 2, 3. Tadi saya kan inputnya kan 2, 1, 3 ya. Jadi sekarang 1, 2, 3 sudah sorting. Oke, keluar. Ya, keluar aja. Nah, nanti minggu depan saya akan ajarkan transaksi ini, gitu ya. Transaksi ini ada hubungannya dengan file tadi, tapi input tadi sama tampil tadi sudah ada hubungannya dengan file ya. Jadi nyimpen datanya tadi tuh tidak hanya sekedar di array, disimpan di file, terus nampilnya pun tidak hanya ngambil dari array, tapi ngambil dari file dulu, ditaruh di array baru ditampilkan. Nah, kalau ini transaksi ini ada 4 menu ya, merging sambung, merging urut, updating, splitting. Ini ya, nanti ada aturannya sendiri nih. Kemarin udah saya tulis belum ya? Aturannya milih 2 ya. 2. Kalau ini 2 ya. Kalau ini 2, tolong pilih 2. Milihnya nanti saya tentukan aja deh. Milih satunya wajib, satunya bebas gitu ya. Satunya wajib, satunya bebas. 2, paling enggak 2. Ini contohnya merging sambung gitu ya. Merging sambung. Nah, harusnya ada 2 file kalau merging sambung ya. 2 file merging urut, merging nanti kita pelajari besok. Misalnya saya pakai kelas D aja deh. Dua-duanya deh yang kita punya ibaratnya ada 2 file, anggap aja 2 filenya ini semua. Ini ya. Sama file kedua ini juga sama. Nah, ini kita ingin sambung. Jadi nanti disimpan di file baru. Saya namain kelas D sambung gitu. Banyakkan DX aja. DXT. Nah, nanti 2 data ini gabung jadi ada 6 disimpan di situ. Sudah berhasil, keluar aja ya. Kita lihat tampilkan aja. Kita lihat tadi kelas DX ya. DXT tadi kita lihat hasilnya udah ada 6 ya, 213 213 kan ada 6 data. Seperti itu. Ya, begitu. Ya. Mungkin yang transaksi itu nanti 2. Besok saya jelas. Oke, cukup. Bisa dipahami ya. Cukup ya. Ini ada yang chat apa nih? Share screen-nya mau ya udah. Oke, cukup. Mas Ketua, tolong di screenshot nanti di-share di grup. Saya matikan dulu recording-nya.